Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Azam yang sudah memberikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Teori Informasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Husnul Alfaini dengan NIM 230401020040 di kelas Teori Informasi, kelas IF 602 dari Prodi PJJ Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ujian tengah semester, yang mana di sini diarahkan untuk menganalisa 3 jurnal yang berkaitan dengan beberapa poin yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan terkait dengan 3 jurnal yang berbeda-beda. Yang pertama, jurnal berjudul Implementasi Algoritma Adaptive Movement Coding pada Aplikasi Kamus Kedokteran Berbasis Android, yang mana ditulis oleh Rio Pratama pada Bulletin OG Artificial Intelligence volume 1 nomor 2 tahun 2022. Yang mana pada jurnal ini mengangkat masalah terkait dengan besarnya ukuran file yang memberatkan terkait dengan penyimpanan dan pengiriman data pada aplikasi kamus digital. Sehingga perlu adanya sistem yang dapat melakukan efisiensi ukuran ketika pengiriman data filenya. Nah, saat ini ada sebuah sistem yang digunakan untuk mengkonversi dengan nama lossy compression. Yang mana lossy compression ini sebenarnya sudah cukup bagus dalam proses cleaning data atau perbaikan atau mengentengkan data yang akan dikirimkan agar ukurannya lebih berkurang. Hanya saja, untuk metode ini memiliki kelemahan, yakni menghapuskan atau mengcleaning juga beberapa data-data penting, sehingga hal ini merugikan ketika proses data yang dikirimkan itu tidak lengkap. Namun di sini ada metode lain yang bisa digunakan adalah metode lossless, yang mana metode ini dapat melakukan kompresi data tanpa harus merusak atau menghilangkan beberapa bagian datanya, seperti itu. Meskipun tidak seoptimal metode lossy compressing untuk proses kompresi datanya, tapi dianggap lebih efektif karena memang tidak menghapus atau menghilangkan beberapa poin datanya. Nah, untuk inovasinya sendiri atau pembedanya dari poin-poin yang lain adalah adanya penggunaan metode algoritma adaptive movement yang tentunya membuat data lebih terstruktur karena memang menggunakan mekanisme atau struktur pohon atau struktur tree dalam proses inputan datanya sehingga datanya bisa lebih dinamis. Nah, untuk hasil dan manfaat penelitian dari proses analisa yang dilakukan oleh peneliti dihasilkan bahwa untuk data ini konversi ini hasilnya lebih optimal. Ditunjukkan dengan rasio 0,54 pada hasil konversi dan redundansi datanya ada di angka 0,46%. Bahkan tidak sampai 1% untuk redundansi datanya. Kemudian yang kedua, menjadikan sistem lebih hemat penyimpanan sehingga dapat memproses penggunaan lebih ringan. Dan yang ketiga, proses input dan pengiriman jauh lebih cepat. Tentunya karena memang datanya sudah dikompresi sehingga secara segi ukuran lebih ringan dan pengirimannya juga menjadi lebih cepat seperti itu. Oke, untuk yang kedua, jurnal yang dianalisa adalah terkait dengan jurnal dengan judul Kombinasi Metode Entropi dan SAW dalam Penentuan Kepala Sekolah Terbaik, di mana jurnal ini dituliskan oleh Rahmat pada jurnal Tika volume 7 nomor 2 tahun 2022. Nah, masalah yang diangkat adalah bagaimana saat ini ada sistem yang dapat menganalisa untuk proses pemilihan kepala sekolah. Karena saat ini dalam proses pemilihan kepala sekolah ini tidak ada parameter pastinya yang digunakan untuk memilah atau menentukan kira-kira apa ukuran di mana pemilihan proses kepala sekolah ini berjalan secara adil dan objektif. Nah, harus ada sistem rekomendasi yang bisa digunakan untuk pemilihan kepala sekolah ini. Nah, nilai inovasi dan pembeda dari paper ini yaitu terdapat metode yang digunakan dalam pemberian keputusan yang mana mengkombinasikan metode entropi dan juga SAW sehingga harapannya dari dua metode yang dikombinasikan ini dapat menentukan pembebotan poin dan perankingan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Kemudian selanjutnya di sini metodenya sudah cukup baik dalam proses analisa karena di awal dilakukan yang namanya proses observasi dan wawancara secara langsung. Nah, kemudian hasil yang didapatkan yaitu terdapat 3 kriteria utama dalam penetapan kepala sekolah, yaitu kompetensi, etos kerja, prestasi, dan karakter mulia. Kemudian di sini ada metode entropi, yang mana
pada proses penilaiannya dapat melakukan proses normalisasi dan SAW untuk normalisasi data, kemudian perankingan. Jadi ada bertahap ya untuk proses perankingannya atau pengecekannya. Nah, kemudian manfaatnya yang bisa dirasakan adalah dalam proses penyeleksian dianggap lebih transparan dan datanya lebih akurat. Dari hasil yang sudah saya jelaskan, untuk sistem ini dapat diimplementasikan pada sekolah atau di instansi yang sama. Kemudian yang ketiga, di sini ada jurnal berjudul Penerapan Model Klasifikasi Metode Native Bayes terhadap Penggunaan Akses Internet yang dituliskan oleh Helianti Susana dan kawan-kawan pada jurnal Jursisteknik volume 4 tahun 2022 nomor 1. Masalah yang diangkat di sini adalah efek negatif dari penggunaan internet yang ada di sekolah, yang mana sebelumnya tujuan adanya penggunaan internet di sekolah ini untuk membantu para siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Hanya saja faktanya di lapangan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, seperti akhirnya siswa ini malas belajar sehingga atau menimbulkan kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya. Nah, nilai inovasi dan pembeda dari metode ini atau dari jurnal ini adalah penggunaan adanya naive bias untuk proses pengelompokan data siswa berdasarkan penggunaan media internetnya. Nah, dilakukan survei dan pengumpulan data untuk menentukan apakah memang sumber mahasiswa ini sudah melakukan penggunaan optimal atau tidak dalam pemakaian internet di sekolahnya. Kemudian untuk hasil dan manfaat penelitian di sini dari sampel acak yang sudah dilakukan ke beberapa siswa eh, ketika proses pengisian kuesioner dan penganalisian data didapatkan bahwa algoritma ini memproses sebesar 89,83% hasil prediksi yang mana 40 siswa menjawab ya dan 19 siswa menjawab tidak. Seperti itu. Nah, dapat digunakan juga untuk memetakan siswa yang memiliki indikasi penggunaan internet berlebih, yang akhirnya berefek pada kurang optimalnya dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pada sekolah lain juga bisa mengimplementasikan sistem yang sama untuk proses pemberian keputusan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah penyampaian ataupun salah materi yang disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.